Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Asih, kelas 6B Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Baiklah, yang pertama pengertian manajemen pendidikan. Menurut buku Higher Education for American Democracy, pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab, tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Sistem pendidikan suatu masyarakat tertentu dan tujuan pendidikan didasarkan atas prinsip-prinsip, cita-cita, dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Beberapa pendapat bahwa manajemen pendidikan adalah mobilisasi segala sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dilihat dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, materials, market, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Adapun kedudukan manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan, yang pertama, manajemen sebagai seni. Selain sebagai ilmu, manajemen juga dianggap sebagai seni. Hal ini disebabkan oleh kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia, yang semuanya itu banyak ditemukan oleh bakat seseorang dan agak susah untuk dipelajari. Manajemen sebagai ilmu, karena manajemen bisa dipelajari seperti hal ilmu pengetahuan. Seni karena keragaman manajemen sebagai profesi, karena manajemen biasa digunakan sebagai batu pijak dan karir. Yang kedua, manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu yang objektif, rasional, bisa dipelajari oleh siapapun, bahkan para ilmuwan, dengan sangat pasti menguraikan teori-teori manajemen yang dikembangkannya. Tetapi apakah mereka mampu menerapkan dalam lingkup organisasi terkecil, minimal di lingkungan kerja? Itu soal lain. Teori-teori manajemen hanya memberikan sejumlah peluang atau kemungkinan tanpa ada kepastian keberhasilan. Teori manajemen hanya dapat membimbing kepada prestasi dan hasil yang lebih baik. Manajemen sebagai profesi, yang pertama, para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum. Adanya pendidikan dan program-program pelatihan formal menunjukkan bahwa ada prinsip-prinsip manajemen tertentu yang dapat diandalkan. Yang kedua, para profesional dapat mendapatkan suatu status tertentu bukan karena favoritisme atau karena suku, bangsa, atau agamanya, dan kriteria politik atau sosial budayanya. Yang ketiga, para profesional harus ditemukan oleh suatu kode etik yang kuat dengan disiplin untuk mereka yang menjadi kliennya. Adapun tujuan manajemen pendidikan, tujuan manajemen pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatkannya citra positif pendidikan. Terastinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Yang kedua, selain itu, tujuannya yakni terwujudnya suasana belajar dengan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Baiklah, itu materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.